Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Everlese dalam Pojok Tunas Gloria Podcast. Di sini kita akan membahas tentang pendidikan, motivasi, prestasi, keluarga dan masih banyak lagi. Intinya semua yang dibicarakan di sini ini sangat bermanfaat. Nah, hari ini saya gugup. Saya kelihatan sangat gugup karena saya bertemu dengan orang, kalau mau dibilang nomor satu di tingkat pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Beliau ini yang mengatur strategi bagaimana caranya berjalannya pendidikan di NTT, ya. Saya tarik napas dulu baru saya bisa memperkenalkan beliau. Ini dia Pak Linus Lusi. Tepuk tangan dulu. Ayo kameramen, tepuk tangan yang paling keras. Oke. Halo Bapak, apa kabar? Kabar baik. Kabar baik. Astaga, saya agak gugup sedikit Pak bertemu dengan Pak secara langsung. Biasanya kita di rapat itu Pak duduknya di depan, saya di belakang. Dan hari ini kita sama-sama di satu meja. Puji Tuhan kan Pak? Sama, puji Tuhan. Oke, supaya buat saya lebih semangat Pak, kita tinju dulu Pak. Oke, nah Pak, di sini kan kita sudah punya, di sini adalah komunitas dari TK sampai SMA. Nah anak-anak ini pasti pengen tahu nih Pak, pengen tahu Pak nih kan sekarang jadi kepala dinas. Dulu pasti punya cita-cita yang berbeda, ya kan? Mereka mau dengar cerita daripada Pak nih. Oke. Baik, para pemirsa pendengar komunitas Tunas Gloria. Iya. Di mana saja berada bersama orang tua dan khalayak umum. Saya senang sekali ketika diajak Pojok Tunas Gloria hadir di dalam studio yang saya lihat sebagai sebuah inovasi. Yes. Di tengah berbagai persoalan, tetapi dengan Pojok Tunas Gloria publik terpublish berbagai informasi terkait dengan beberapa aspek yang melibatkan beberapa elemen masyarakat, tokoh-tokoh terkait. Untuk apa? Untuk memberi sebuah motivasi, Yes. sebuah pencerahan yang bagus kepada dunia pendidikan dan khalayak umum. Saya tertarik pertanyaan tadi, memang sebuah cita-cita untuk kebanyakan pada umumnya ketika masih sekolah dasar, dengan plus minusnya pasti sebuah cita-cita sangat tergantung pada konteks lingkungan setempat di mana kita berada. Iya. Dan ini juga tidak terlepas dari peran para guru, Yes. peran tokoh-tokoh hidup yang ada di seputar kita. Inilah selalu memberi sebuah inspirasi. Nah, ketika inspirasi muncul, pasti ada peta jalan yang didesain tanpa sadar karena masih usia anak-anak sekolah. Betul. Itu yang menjadi sebuah titik yang tidak terpisahkan. Betul. Dan saya ketika seperti ini, saya mengalir seperti air. Ketika mengalir seperti air, pasti ada butuh bimbingan. Berproses ya Pak ya. Berproses. Ya. Sebuah proses yang baik itu butuh bimbingan, butuh arahan dan juga butuh berbagai referensi yang mungkin kita mengalami secara langsung maupun tidak langsung. Dua hal ini selalu berjalan bersama seiring dengan waktu. Mantap. Dan akhirnya Pak sekarang sudah duduk di kursi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Wow. Itu dari kapan Pak? Itu saya mulanya berproses dari bawah. Iya. Saya Jadi guru dulu. pertama saya seorang pedagogi, seorang guru. Iya. Guru bukan guru SMA atau guru SMP, saya guru sekolah dasar. Di mana itu Pak? Saya guru sekolah dasar di Kota Kupang. Di sekolah mana? Pertama di SDI bertingkat Kelapa Lima 2 Iya. tahun 1997. Itu saya baru SD Pak. Dari 1997 kemudian mungkin beralih ke SD bertingkat Kelapa Lima 3 di bilangan Kelapa Lima 3 di bawah salah satu hotel Oke, mantap. Kota Kupang. Ya. Sudah 2 sekolah tuh. Sudah 2 sekolah. Dari situ dari tahun 1999 sampai 2005. Nah, ketika 2005 saya dipercayakan oleh Bapak Wali Kota Kupang
Yes. Bapak Samuel Christian Lerik, Ya. dengan Kepala Dinas yang Bapak Samuel Dima. Ya. Kita dipercayakan untuk memperoleh sebuah tugas tambahan sebagai kepala sekolah di SD pertingkat Bobo 2. Wow. Mantap. Tahun 2005 sudah jadi kepala sekolah. Itu 2006. 2006. 2006. Ya. Tanggal 26 Februari. Oke. Itu dilantik oleh Pak Wali Kota Kupang, Bapak Eskalerik, di lantai 2 Wali Kota. Kemudian berproses terus. Dari situ kita bersama teman-teman, guru dan kepala sekolah di Kota Kupang bahu-membahu mengadvokasi berbagai hal dalam konteks pendidikan di Kota Kupang. Ya. Dan tahun 2005, 2006, 2007, 2008 itu berbagai pergerakan guru yang bersifat akademik, yang mana mau mengiring para guru SD sehingga benar-benar memiliki tradisi akademik yang bagus yang tumbuh berkembang di setiap sekolah dasar di Kota Kupang. Yeah. Maka kita membentuk forum, membentuk kelompok kerja kepala sekolah SD, lalu naik lagi membentuk lebih luas lagi tingkat kecamatan, tingkat Kota Kupang, musyawarah kerja kepala sekolah. Oke. Yang mana dihuni juga mantan kepala sekolah dari sini, Todak Sekolah Ria. Oh, ini Pak Jeffrey Kapitan. Kapitan. Oh, itu teman ya? Itu think tank lapangan saat itu. Oh, mantap. Oke. Nah, setelah jadi kepala sekolah itu langsung diangkat jadi kepala dinas tahun berapa, Pak? Kita kemudian ya prosesnya panjang. Oh, masih panjang lagi? Panjang. Ini sampai pagi ceritanya atau? Jadi kalau panjang saya cut aja. Oh, iya. Jadi ketika seiring dengan waktu kita 2010 ya, lagi menjabat sebagai kepala sekolah, kita melihat ada peluang. Karena sebelumnya kita dilibatkan di Dinas Pedangka di bawah Kepala Dinas Bapak John Manulangga. Kemudian KB-nya Pak Yusuf Malo, Kepala Seksi Kurikulum saat itu Pak Don Kumandiran. Dan kita libat dalam pengembangan kurikulum KBK, KTSP. Di situ ada niatan ini bagaimana. Nah, lalu difasilitasi oleh Bapak John Manulangga, Pak Yusuf Malo, maka kita berjalan terus. Dan motivasi itu muncul terus sampai 2010 kita beralih musik ke Dinas PK Provinsi, zaman kepala dinasnya Bapak Tobias Uli. Oh, Pak Tobias Uli. Jadi kepala seksi kurikulum SMP. Oh, sudah naik lagi dari SD, naik lagi ke SMP. Nah, jadi kepala seksi kurikulum SMP. Oh, begitu lagi. Nah, setelah itu? Setelah itu 2013 kita dipercayakan menjadi kepala bidang kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga yang baru dibentuk. Sebelumnya bubar, kemudian dibentuk. Kemudian selanjutnya kita 2016 kita di bidang Linjamsos, Dinas Sosial, urus kebencanaan, urus PKH, kemudian Tagana dengan kebencanaan lain. Pada 2017 bulan Juli kita dipindahkan, dikaryakan menjadi sekretaris Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai 2019. Kemarin. Kayaknya sebelum pandemi kan? Sebelum pandemi. Iya. Setelah itu 2019 kemudian langsung jadi kepala Badan Perbatasan. Badan Pengelola Perbatasan Provinsi. Itu kerjanya apa, Pak? Kerjanya mendamaikan orang. Mendamaikan orang-orang yang bersengketa. Di mana? Di perbatasan kita? Batas antar kabupaten kota, mewakili batas sengketa batas negara. Oh. Nah, itu 1 tahun 3 bulan. 1 tahun 3 bulan. Jadi Pak harus tinggal di sana atau Pak tinggalnya di Kupang saja? Badan perbatasan milik Pemprov Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oh iya. Nah, itu dari situ. Kemudian tanggal 3 Agustus saat kita lagi mewasilitasi penyelesaian semau masuk Kota Kupang. Itu tanggal 2 hari Minggu, saya masih ingat hari Minggu saat itu. 2019 itu. 2020 ya. Sorry. 2019. Itu kita ikut lelang dulu. Lelang, kemudian dipercayakan menduduki jabatan itu.
Kemudian di sini. Perbatasan dulu. Perbatasan dulu. Kemudian Saya tidak sabar, Pak. tanggal 2 Agustus kita ada di Oke. saya masih ingat 2 Agustus 2020 kita ada di Semau dengan Badan Perbatasan Semua untuk mendengar aspirasi masyarakat Semau masuk Kota Kupang. Oh iya. Dan mereka aspirasi masuk Kota Kupang lalu dibel untuk mengambil surat undangan. Dan tanggal 3 Agustus kita dilantik menjadi Kepala Dinas PK Provinsi. Wah. Yang lebih kuat lagi. jadi sangat panjang, Pak ya. Kalau dari tadi saya dengar perjalanannya Pak itu, Pak di bagian perbatasan. Artinya itu bukan bagian pendidikan. Iya. Iya kan? Betul. Itu di luar. Tapi di Badan Polo Perbatasan Provinsi itu dia melaksanakan fungsi koordinasi seluruh OPD tingkat provinsi. 39 OPD di koordinasi, kemudian di tingkat kementerian itu ada 48 kementerian berkoordinasi untuk mempercepat pembangunan di semua aspek di kawasan perbatasan. Kawasan perbatasan. Antara RI dengan Timor Leste dan sebaliknya. Mantap. Apa yang dihasilkan waktu itu? Pertama, memang waktu di Badan Perbatasan banyak hal yang dilakukan bersama Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur bersama para bupati. Contoh cerita seperti penyelesaian batas antara Manggarai Timur dengan Kabupaten Ngada yang hampir 46 tahun tidak terselesaikan. Oh. Dan berkat dukungan yang luar biasa dari Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, kita bersama tim kerja memediasi dan menyiapkan segala prakondisi dan mempertemukan pihak-pihak terkait, dan di bawah leadership Bapak Gubernur Bapak Victor Muntules Kodak, hanya hitungan berapa menit 2 bupati dan tokoh masyarakat sepakat untuk mengakhiri. Jadi semua lapang dada menerima sesama. Mantap. Menerima tanpa syarat. Mantap. Itu yang dinamakan dengan kasih. Dedikasi. Iya kan? Betul. Oke. Tadi kan Bapak sudah cerita sebelum kepala dinas kan Bapak awalnya dari bawah, yaitu guru SD. Ya kan? Guru SD, naik lagi dan akhirnya dipercayakan oleh Tuhan dan oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur menjadi pemimpinnya pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Dulu Pak TK di mana? Dulu kita zaman belum ada TK ya? Orde Baru kan belum ada TK, paling di pusat kota. Oh iya. Dulu Bapak Bapak ini pendatang di Kupang atau di Flores? Kupang dulu? Dari tahun 1986. Wah, saya belum lahir. Kita di 1986 itu kita di Kota Kupang, SMP di SMP Altari Kupang. Berarti Pak SD di Flores. SD di Lembata. Lembata itu yang ada ikan paus bukan? Ada ikan paus itu. Oh ini nih. Ini tinggal ada kameramen. Ini kru yang ada dari Lembata. Lembata bukan? Lembata. Kan ada lagunya Pak. Nona Lembata. Rambut merah-merah. Lagunya anak-anak muda itu. Bapak pernah makan ikan paus? Ikan pausnya bagus. Pertama minyaknya bagus. Ini memperlancar. Wih, kayaknya kalau Bapak dapat dari keluarga dari Lembata, boleh saya dibagi. Siapa tahu saya lebih pintar nanti. Nah, itu bagus. Jadi memang di tradisi sana salah satu makanan pokok ikan. Bapak tinggal dekat pantai di sana? Kita orang pantai. Orang pantai. Tapi di sana saya sampai usia 13 tahun. 13-an. Berarti SMP dong? SD langsung ke sini. Wih. Jadi SMP di Kupang. SMP mana? SMP Eltari. Itu mantan gubernur pun sekolah. Wih, mantap. Terus SMA mana? Kemudian saya semuanya olahraga, sekolah guru olahraga. Oh, olahraga apa tuh? Kupang yang sudah tutup. SKO. Sekolah Guru Olahraga Negeri Kupang yang bersama dengan SPG yang ditutup pada tahun 1991. Oh, berarti saya tidak tahu lagi. Teman-teman juga mungkin tidak tahu lagi. Oke, sudah tidak ada. Itu. Jadi khusus untuk guru olahraga. Guru olahraga. Berarti dulu ini Pak adalah guru olahraga. Oh, guru olahraga. Saya guru olahraga. Lepotan. Sekolah guru olahraga. Setelah olahraga, kemudian tamat, kita 1 tahun tes tentara. Pak ikut tes tentara? Tes tentara. Gagal Mantap. di psikotes. Nah, itu.
Dan memang bukan jalan hidup dia tentara. Iya, karena mungkin Tuhan bermaksud bahwa kalau Pak jadi tentara itu cuma nanti di bagian itu saja. Pak harus memimpin satu provinsi. Saya mau tanya, ini satu hal penting. Apakah bisa dari swasta bisa jadi kepala dinas? Kalau mau, ini pendapat pribadi ya. Iya. Kalau mau seperti itu pasti ada regulasinya. Oh, regulasinya. Tetapi dengan tren kecenderungan tren dari ke depan tidak menutup kemungkinan para negara bisa saja membajak orang-orang yang memiliki skill, kemampuan di luar ASEAN untuk menduduki jabatan-jabatan strategis. Yes. Nah, itu peluang sangat terbuka untuk orang-orang yang memiliki dedikasi, kompetensi dan skill yang bagus. Bisa selamat, Pak? Bisa. Oke. Itu Sangat bisa. tidak menutup kemungkinan. Oke. Perubahan-perubahan regulasi dan tren pasti Pasti ya, Pak ya. suatu saat bisa saja mengarah ke sana. Amin. Kalau ada perubahan yang baik, kenapa tidak? Itu. Ya kan, Pak? Nah, berikut lagi, setelah Pak menjabat sebagai kepala dinas tahun 2019 kan? 2020. 2020. Itu langsung ada pandemi. Betul. Itu bagaimana tuh? Aduh, pusing atau bagaimana? Waktu ketiga dilantik tanggal 3 Agustus, kemudian Bapak Gubernur dan bersama Bapak Wakil Gubernur, Bapak Sekda, Iya. mempercayakan lagi kita mendapat tugas tambahan sebagai pejabat Bupati Ngada, Kabupaten Ngada. Berarti saya lagi ngomong dengan pejabat Bupati Ngada. Selama 3 bulan sampai tanggal 5 Desember 2020. Ini menjadi satu kehormatan bagi saya, Pak. Suatu kepercayaan. Iya, betul. Kepercayaan dari masyarakat, dari Tuhan lagi. Dari yang pertama itu lewat tangan Bapak Gubernur. Betul, dari Pak Victor. Betul. Mantap. Nah, waktu Pak itu setelah menjabat sebagai apa namanya? Kepala dinas, setelah itu jadi pejabat bupati di Ngada. Kan ada pandemi. Betul. Yang sangat buat kita sangat takut tuh. Mau buat ini salah, apalagi sekolah harus ditutup dan harus pembelajaran online. Bagaimana waktu itu, Pak? Pertama, ketika bicara daring, luring atau sejenisnya, ternyata negara sudah jauh-jauh hari pembelajaran jarak jauh berbasis sih sudah. Tapi dengan pandemi COVID ini membuat setiap orang memiliki alternatif lain. Pemerintah memiliki alternatif lain yang mana turunan diterjemahkan oleh dinas-dinas teknis ada provinsi, sehingga lahirlah berbagai inovasi. Sehingga pandemi COVID ini memang di satu sisi memporak-porandakan tatanan ekonomi, sosial, budaya, tetapi ada celah, ada lahir inovasi-inovasi yang tumbuh berkembang dari sektor-sektor pendidikan. Oke, menurut Bapak apa keunggulan, apa keuntungan dan kelemahan daripada sistem yang pernah terjadi yang kita alami waktu pandemi itu? Ketika masa pandemi, awal-awal semua orang pada takut semua. Betul. Pertama takut kehilangan karena nyawa tidak pernah jual di toko-toko. Betul. Tetapi sejalan dengan ini kebijakan dari pemerintah negara kita, maka kita keluar dari kungkungan itu. Ketika kungkungan itu dibuka, ternyata banyak pilihan alternatif lain. Sehingga pandemi COVID bagi saya ada peluang, ada tantangan, ada harapan di sektor pendidikan. Seperti apa tuh? Nah, ada peluang, pertama ada opsi-opsi pilihan buat para guru dan juga para peduli pendidikan untuk menciptakan konten-konten. Oh ya, berinovasi. Betul. Ya. Konten-konten digitalisasi atau lain sebagainya. Tetapi di sisi lain juga ada tantangan sejauh mana kesiapan perangkat-perangkat tersedia didukung dengan anggaran-anggaran dan juga SDM yang dimiliki oleh para pengelola dan juga keterbatasan yang dimiliki oleh masyarakat yang mengakses konten-konten itu. Itulah tantangan-tantangan. Tapi bukan berarti kiamat segala-galanya. Nah, jalan selalu terbuka bagi siapapun yang memiliki sebuah rasa optimisme. Pak punya moto tidak? Saya punya moto. Apa itu? Itu tuntas dalam melakukan sebuah pekerjaan. Mantap. Kalau saya, tepuk tangan dulu buat Bapak. Saya harus nih Bapak. Kalau saya tuh kalau bukan beta siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan?
Oke, nah Bapak, Bapak kan yang memimpin pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Tuh. Bapak sudah keliling semua? Memang dari 935 sekolah. 900 35 sekolah yang menjadi wewenang Pemprov sama SMK, SLB, total akumulasi. Uish. Itu menyisikan sisa 150 sekolah yang kita belum mengunjungi. Jadi sudah 800-an. Wow. Bapak capek? Capek sih capek. Iya, Tetapi ketika kita bertemu dengan teman-teman guru kita yang sangat terpencil, betul. yang digaji dengan 200.000, 200.000. 150.000, tapi Itu per per bulan. bulan. Tapi mereka memiliki rasa kehormatan, rasa optimis luar biasa. Itu guru-guru pedalaman. Kemudian mereka juga memiliki gedung sarana prasarana tidak semegah di Kota Kupang, Iya, tetapi mereka memiliki harapan yang luar biasa. iya. Nah, itu kita temukan sehingga pengambilan keputusan di dinas benar-benar valid. Apa yang kita lihat di lapangan, perencanaan berbasis data yang kita miliki, sehingga seluruh komponen pendidikan bisa merasakan manfaat kedatangan kita di sekolah-sekolah tersebut. Ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Dan sekolah dapat apa? Iya. Siswa dapat apa? Iya. Guru-guru honorer dapat apa? Nah, itu yang paling penting. Ada tidak sekolah yang memang sangat memprihatinkan? Maksudnya dari sarananya. Sangat memperhatikan untuk sekolah-sekolah se-Nusa Tenggara Timur, yang sangat memperhatikan itu di Kabupaten Kupang, Kabupaten Kupang. Timur Tengah Selatan. Gitu. Itu pakai dinding Itu atau tidak ada dinding. listrik atau apa? Pertama, listrik relatif ada Iya. pasang karena rata-rata di tengah pemukiman. Iya. Tetapi dindingnya bebas, lantai tanah, atap kebang. Tapi mereka Tapi gurunya berapi-api. gurunya Semangat. semangat 45. Dan itu menjadi spirit contoh ketika kita melakukan kunjungan sekolah-sekolah di kota, ibu kota, kabupaten kota. Inilah potret teman-teman kita ada di kabupaten ini, di sekolah ini. Nah, sebagai pembanding untuk refleksi mereka saja seperti ini, apalagi kita memiliki berbagai keunggulan komparatif yang ada di pusat-pusat kota. Iya. Ya, itu yang harus kita dorong terus-menerus. Pak, saya tamatan SMA 1 Amarasi Barat. Nah, Marasi Barat saya sudah kunjungi. Oh ya. Saya tamatan sana. Pak sudah kunjungi ya? Saya sudah kunjungi. Mantap itu, Pak. Ini ada juga. Tamatan mana, Mana? Pak Paul? SMA 10. SMA Negeri 10 di Neoni. SMA Loba Lain. Bapak lain. Saya sudah kunjung. SMA mana? SMA 1 Kupang. Kupang itu SMA 1 Kupang SMA juga. 1 SMA 1 Amarasi. Satu saya Waktu sudah itu kunjung. di WKBT ya? Di WKBT. Amarasi. Amarasi. Itu mestinya nanti sekolahnya kita robah. Oh gitu. SMA Negeri WKBT. Sehingga Oh, ada rencana. masa lalu itu muncul kembali. Dulu namanya SMA Negeri WKBT. Oh, Nah, itu paling tenar. paling tenar ya. Dulu SMA 1 Kupang. Untuk Kabupaten Kupang di Kupang saat itu. Mm. Kabupaten Kupang itu SMA Negeri WKBT. Itu siswanya ribuan. Oke. Dari awal menjabat sampai sekarang, Bapak sudah merancangkan program besar apa? Pertama, Atau Bapak punya harapan apa untuk NTT dalam dunia pendidikan? pertama harapan itu sekolah-sekolah semua, terlebih sekolah-sekolah kejuruan, Ya. mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Ya. Yang kedua, sekolah-sekolah menengah atas memiliki kemampuan akademik yang bagus, literasi, numerasi, karakter. Itulah harapan yang ideal. Yang berikut lagi, minimal anak-anak kita se-Nusa Tenggara Timur, baik SD SMP, minimal dia harus tamat SMA SMK. Tetapi sekolah menengah atas, tamatan yang kita mimpikan itu memiliki dua kecakapan. Yes. Kecakapan akademik Ya. dan kecakapan vokasional. Ini yang harus menjadi perhatian serius sekolah-sekolah menengah atas. Ya. Sebaliknya SMK dengan kemampuan vokasional yang ada, kecakapan, mereka juga memiliki kemampuan akademik. Dua-dua harus disejajarkan. Harus balance ya. Harus. Harus seimbang. Dalam menjalankan program besar itu, tantangannya apa? SDM, SDM. sumber daya manusia, komitmen, dan itu yang menjadi tantangan kita. Oh ya. Tapi kita tidak boleh patah arang. Pada semangat. Proses betul. tetap berjalan,
tidak tunggu kesempurnaan, berjalan terus sampai menyempurnakan, itu baru bisa berjalan. Kalau tunggu 100% kita akan ketinggalan. Betul. Itu Mas. Setelah menjadi kepala dinas, bagaimana tuh tanggapan teman-teman Bapak dulu waktu SD? Waktu dulu yang di kampung atau bagaimana? Jadi begini, ketika kita menduduki jabatan setinggi apapun, Ya. jabatan di mana, kita tidak boleh kehilangan sahabat-sahabat kita. Betul. Orang-orang yang bersama kita dari awal tidak boleh dilupakan, karena mereka adalah mendesain masa depan tanpa kita pikirkan. Wish. Yang akan diperoleh. Itu. Mantap, mantap. Pak punya teman akrab masih ada sampai sekarang? Terlalu banyak. Terlalu banyak ya? Terlalu banyak. Pak biasa pulang kampung? Sekali-kali. Sekali-kali. Kalau ada tugas mampir. Oh, mampir di kampung. Nama desanya apa, Pak? Saya punya kampung, desanya Desa Todanara. Desa Todanara. Yang mana di Gunung Ilape yang lagi berkecamuk 1 tahun terakhir. Oh iya. Maksudnya apa ya? Kabupaten Lembata. Oh, Gunung Merapi ya? Gunung Ilape, Gunung Lopetolok. Nah, itu gunung yang membuat orang semua berempati terhadap kehidupan masyarakat di sana. Oh. Gitu. Itu masalahnya. Jadi gunung juga membuat orang semua berempati terhadap kehidupan masyarakat. Gunung Ileap apa? Gunung Ilape atau Gunung Ilarowatolok. Oh ya. Apa artinya tuh? Ile itu gunung, Iya. Lawo itu kampung, Iya. Tolo itu keliling. Oh ya. Berarti kalau salah sebut ini berarti maknanya beda ya, Pak? Nanti kita tet. Astaga. Memang bagaimana ya, beda bahasa kan beda makna juga kan? Bisa. Iya, betul juga. Nah, Bapak hobi apa nih, Bapak? Olahraga. Olahraga. Betul kan? Kita di sini, Pak, di SMA mungkin Bapak sudah tahu. Kita punya atlet kriket NTT, Terima kasih turut menyumbang medali medali perak. perak pohon kemarin, pelatihnya Ibu Desi Iya, betul. dengan Pak Erik. kalau Iya, tidak salah. betul. Bagus. Tadi kita sempat berbincang-bincang tentang itu. Dan luar biasanya Bapak Gubernur memberikan hadiah kepada mereka. Kalau tidak salah rumah ya, rumah dan uang. Wih, keren. Dia sudah punya rumah 2, Pak, hasil daripada kriket. Bagus, terima kasih. Itu sebentuk sebuah apresiasi yang bagus Iya. terhadap para atlet sehingga di masa tuanya tidak kehilangan apa-apa. Nah, dalam bidang pendidikan ada tidak apresiasi untuk guru-guru yang Kalau di bidang Ini. pendidik, apresiasi yang selama ini berjalan, penghargaan yang dirancang oleh Kementerian Pendidikan, ada lomba-lomba guru prestasi, ya, ada guru-guru yang memiliki komitmen selalu diberi penghargaan. penghargaan. Dan bentuk-bentuk penghargaan tidak harus melulu dalam bentuk uang, Iya. tapi dalam model lain, itu selalu. Dan itu guru-guru memang harus diberi seperti ini, mendorong sehingga bisa menumbuhkan rasa keguruan Yes. terhadap tanggung jawab terhadap anak-anak kita. Iya. Itu yang paling penting. Nah, sekarang Bapak ini kan memimpin ada SMA negeri, ya kan? Ada SMK juga, ada SLB, ada juga yang namanya sekolah swasta. Betul. Bagaimana pandangan Bapak tentang sekolah swasta di Kota Kupang dan di NTT? Memang dulu sebelum sekolah-sekolah negeri menjamur seperti cendawan musim hujan, Betul. peran sekolah swasta itu peran yang sama, hampir setara dengan kekuatan negara. Nah, dan itu diakui oleh publik. Yes. Kenapa? Karena mutu. Kenapa? Karena disiplin. Kenapa? Karena ada kekuatan karakter dan harapan yang besar dari orang tua terhadap kehadiran sebuah lembaga swasta yang memiliki merek dagang tersendiri. Betul. Itu yang saya lihat di Kota Kupang. Dan itu memberi sebuah pemahaman apa arti kehadiran sebuah lembaga untuk menjawab masa depan anak dan harapan orang tua. Bagi kelompok masyarakat orang tua yang kelas menengah ke atas, bukan pilihan negeri atau swasta, tapi mau melihat siswa anak didiknya
apa yang bisa diperoleh dari lembaga tersebut. Iya, betul. Soal pembiayaan itu relatif, Betul. tetapi apa yang kita bisa berikan terhadap kepercayaan orang tua yang menitik anaknya di lembaga tersebut. Dan itu saya melihat salah satunya di sekolah Tunas Gloria ini. Mantap ya. Yes. Dulu Tunas Gloria awal bentuk sebelum sekolah-sekolah sejenis ini menjadi pilihan favorit. Yes. Waktu zamannya saya masih di kota, Iya. itu awal berdiri, bagus. Dan Betul. saya pasti berkeyakinan ini menjadi salah satu sekolah pilihan Amin. bagi masyarakat peduli pendidikan dan Mantap. masa depan anak-anaknya. Iya. Intinya sekolah di bawah Bapak, semua sekolah harus berkualitas. Setuju. Intinya supaya bisa bisa membangun pendidikan dan mencerdaskan kehidupan Ya, bangsa. kalau seluruh sekolah swasta itu bagus seperti ini sangat membantu derajat pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur secara nasional. Oh iya, sorry, saya mau tanya ya Bapak ya. Kita ranking berapa? Kita posisi senasional memang urutan 3 dari bawah, itu kolektif. Kolektif. Kalau secara individu ada siswa kita yang memang jenis-jenis pintar-pintar banyak. Iya, kita punya yang pernah ikut Olimpiade, yang keluar, Medali yang ada. hebat, yang lolos di nasional juga Pak ya. Banyak medali emas, pernah, perak, perunggu pernah. Wih keren ya. Itu individu ada yang kita terangkat prestasi individu itu seperti ini. Dan tentu manajemen apa, polanya seperti apa, pasti sekolah memiliki trik tersendiri. Oke. Memiliki resep tersendiri terhadap penguatan mutu internal. Oke. Itu rahasia perusahaan. Jadi Pak, kita akan masuk di tahun 2022, Oke. ya kan? Kita akan masuk di 2022 dengan banyak hal yang belum terpikirkan, ya kan? Pak punya harapan apa tuh? Pertama tahun 2022 kalau kalender Cina belum menentukan tahun apa ya? Iya. Tahun 2021 apa ya? Tahun apa? Kucing? Bukan. Kok kucing? Nah, tetapi sebagai orang yang memiliki keyakinan, Iya. percaya kepada Tuhan Yesus Betul. dan juga percaya kepada Nabi Muhammad Betul. dan agama-agama samawi Tuhan lainnya, Yang Maha Esa. Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Saya kira tahun 2022 pasti memberi sebuah serja harapan. Betul. Nah, kita menyambut tahun ini dengan rasa persiapan secara rohani, secara fisik, sehingga kita tidak tahu dengan tren kecenderungan pandemi COVID ke depan seperti apa. Ya doakan supaya bisa berakhir ya, supaya sistem pendidikan bisa berjalan lebih Itu baik yang lagi. kita harapkan gitu. Betul. Mudah-mudahan pandemi COVID ini bisa berakhir sehingga siswa itu ceria kembali, datang di sekolah menyapa para gurunya, menyapa pemilik yayasannya. Ini ada ketua yayasannya di sini. Dan itulah terlebih di sektor pendidikan dasar itu dunia-dunia yang tidak pernah kepura-puraan pendidikan dasar anak-anak kita. Betul. Tapi apa adanya. Sekolah itu pertama dididik untuk menjauhi kepura-puraan. Yes. Apa adanya. Apa ada? Sehingga para guru, konselor atau psikolog benar-benar mendeteksi dan mengarahkan cita-citanya sesuai dengan minat dan bakatnya. Itu jauh lebih penting. Dan itu tantangan guru BK maupun tantangan seni memimpin Yes. kepala sekolah, leadership dan manajer yang baik seperti apa. Oke. Tentu di bawah pengelolaan otoritas dari sebuah kepemilikan yayasan. Mantap. Nah, ini yang satu kesatuan. Kolaborasi untuk mencapai sebuah mutu. Itu sekolah swasta. Dan sekolah-sekolah negeri, tantangan yang paling besar adalah para kepala sekolah mampu tidak menggerakkan tim kerja di dalam sekolah untuk mencapai visi yang sudah digariskan di dalam perencanaan kerja mereka. Dan kepentingan yang paling penting adalah siswa kita diapakan. Betul. Itu jauh lebih penting. Yes. Jadi sekolah pertama di sektor pendidikan tidak boleh terjebak dalam rutinitas belaka, tapi perlu melakukan loncatan-loncatan dengan berkolaborasi. Itu jauh lebih penting. Mantap. Bagaimana sekolah negeri
studi tiru di sekolah swasta yang unggul, Betul. bagus. Saling melengkapi ya. Saling melengkapi, Ah. itu jauh lebih bagus. Betul. Nah itu butuh kerja tim. Mantap, itu mantap, Pak. Hal yang Oke. Nah, sekarang Pak, ini mungkin di luar yang tadi. Pak masih ketemu atau masih ingat atau masih apa ya? Ya mungkin ketemu sama guru SD dulu. pernah. Jadi Masih ada? Jadi pas di Lembata kemarin bulan April sebelum Seroja, Ketemu. kita pas lewat desa saya stop, saya mengunjungi guru-guru saya. Guru satu lagi stroke, kita mengunjungi tanpa rencana apa-apa. Oh ini kampungnya guru, kita masuk di rumahnya, beliau dalam keadaan stroke. Saya lalu menulis nama, membaca, dia peluk. Wes. Namanya Paulus Pulang Odel. Siapa Pak? Paulus Pulang Odel, Orang Lembata. orang Lembata, orang Kedang. Kedang. Masih hidup sampai sekarang. Wow. Kiranya diberikan kesehatan ya Pak ya. Dia beri kesehatan. Nah itu. Ada yang lain lagi? Kemudian datang lewat lagi, kita ketemu Ibu Katarina Kewararing. Dia punya huruf itu begitu gagah sekali. Dan sampai sekarang saya hurufnya itu tidak berubah sama sekali. Oke. Walaupun sudah 70 tahun. Mantap. Dulu ya waktu Bapak SD Saya tangan Disiplin, kiri, SD tangan kiri. tangan kiri ya. Ya, di Oke. SD harus ditanamkan disiplin. Itu yang paling penting. Karakter. Ya, disiplin apa yang Pak dapat? Maksudnya biasa kan SD dulu kan beda dengan sekarang kan Pak. Dulu guru lebih keras. Pertama di SD itu ditanamkan kejujuran. Iya. Tidak boleh nyontek, ingat. Sekolah jadi di SD itu zaman dulu tidak ujian, tidak boleh membawa apa, tidak boleh nyontek. Itu Betul. yang paling penting. Nah, itu jauh lebih penting karena dengan menyontek maka mencederai Pendidikan itu sendiri. pendidik itu sendiri. Betul. Kenapa kita kasih belajar anak bercapek-capek tapi terakhirnya nyontek, ujian nyontek. Betul. Ini yang tidak boleh terjadi. Nah, ini kita sudah sampai di akhir nih, Pak. Pas sekarang sudah jadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT. Menurut Pak, pemimpin yang baik itu seperti apa? Pemimpin yang baik memahami karakter personalnya masing-masing dan menjadi orang terdepan ketika anak buahnya teraniaya. Woi. Keren, mantap. Oke. Dan Ada lagi? mampu membentuk tim kerja yang solid. Yes. Itu penting. Paling Karena kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus memerlukan orang-orang di samping kiri kanan sekeliling kita untuk membantu juga, Pak. Dan juga jangan lupa menyeleksi orang-orang hebat untuk bersama-sama mewujudkan mimpi bersama. Iya, visi dan misi tersebut. Itu Oke. paling penting. Berikut lagi nih, harapan apa buat kita nih, Tunas Gloria? Pertama namanya Tunas Gloria sama dengan Tunas Daud. Betul. Maka ketiga ini mengambil Biblis sebagai nama sekolah, Betul. maka benar-benar Yesus Kristus menjadi tokoh sentral di dalam pendidikan Tunas Gloria. Menjiwai dan spirit itu terimplementasi di dalam pembelajaran seperti apa. Ya. Dan itu di zaman ini seperti ini, maka saya kira Tunas Gloria dengan manajemennya mulai dari PAUD sampai tingkat sekolah menengah atas memiliki pasaran tersendiri dan Amin. segmen tersendiri. Amin. Dan itu dia tidak pernah padam karena berjalan bersama dengan Sang Ilahi. Mantap. Itu jauh lebih penting. Oke. Mantap. Berikut masih ada 2 pertanyaan terakhir. Pertanyaan yang kedua terakhir, pertama terakhir, 3 pertanyaan tadi kan. Oke, yang berikut lagi adalah Bapak kasih semangat dulu buat guru-guru se-NTT yang mau di kota atau di daerah yang terpencil sekalipun yang Oke. susah. Pertama, guru-guru se-Nusa Tenggara Timur tidak boleh cengeng, tidak boleh banyak menuntut, tapi memiliki jiwa bekerja tanpa pamrih, dedikasi dan loyalitas tanpa pamrih terhadap lembaga mana, maka kita akan besar. Amin. Itu di situ. Kita bisa bersaing ya Bisa di Indonesia. Bisa juga guru-guru kita membuat anak-anak muridnya menjadi orang-orang yang nomor 1 di dunia.
Pasti. Bisa kan? Pasti, selalu. Oke, yang paling terakhir Pak, ini yang sudah paling terakhir ya. Oke, Ini kita dari TTS ya. saya saya orang Amarasi Pak. Oh, mirip orang Soe. Kok orang Soe? Astaga. Ini orang Soe, ini kameramen orang Soe. Saya orang Amarasi, saya sekolah di SMA 1 Amarasi Barat. Oh, Amarasi ini Amarasi ini. Amarasi itu berutang budi kepada Raja Beki Koro. Iya. Visi pendidikan luar biasa, visi pertanian paling luar biasa. Oh ya. Nah, mestinya dia harus speednya harus lebih cepat. Gitu. Amin. Saya juga doakan supaya SMA saya dulu bisa berkembang lebih luar biasa lagi dan mencetak anak-anak yang luar biasa. Pasti. Oke. Nah, yang paling terakhir nih Pak, kan tadi Pak sudah bilang saya orang Soe. Itu bukan terakhir, yang paling terakhir saya campuran. Saya rote dan sabu tapi lahirnya di Amarasi. Nah, berarti bagus pembauran. Itu gen yang bagus itu. Gen yang bagus ya? Jangan Soe ambil Soe. Jadi harus campur-campur untuk generasi yang akan datang. Iya. Rote sabu lahirnya di Amarasi. Jadi Rosa. Rosa kan? Rosa. Oke. Nah, buat ini nih, kita Tunas Gloria sekarang lagi mengembangkan yang namanya media. Salah satunya adalah podcast yang namanya Pojok Tunas Gloria. Semangat apa yang Bapak mau berikan kepada kita nih? Pertama, saya sebagai Kepala Dinas Bedangka memberi apresiasi yang tinggi. Ya. Sepanjang saya mengunjungi sekolah di Daratan Flores, itu baru Semargina Pacis yang memiliki studio. Yes. Tapi di sini memiliki studio dengan gaya imajinasi dan manajemen internal di sini. Dan ini adalah sebuah bentuk jejaring publikasi yang sangat bagus, sehingga semua orang bisa studi tiru di sini. Amin. Dan ini kan melatih anak-anak kita di sini untuk bisa melakukan wawancara seperti ini. Dari wawancara dia menulis, dia membuat berita, dia membuat feature seperti apa, banyak hal. Dan pembelajaran bahasa Indonesia dalam kompetensi dasar tertentu tidak usah dikelas, langsung aja di sini. Ada mengamati seni bicara yang bagaimana, wawancaranya seperti apa, intonasinya seperti apa, konten wawancaranya seperti apa. Itu jauh lebih bagus. Oke, mantap. Ya, terima kasih banyak buat semuanya. Dan saya dan kami di sini mengucapkan selamat Hari Natal juga Pak ya. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru buat Pak dan tim di kantor. Terima kasih, kita memiliki guru termasuk di dalam ada Tunas Gloria 27.000 lebih guru dan tenaga pendidik Nusa Tenggara Timur. Mantap, kita memberikan selamat Terima kasih. Natal dan Tahun Baru buat semua guru, semua tenaga kependidikan, pendidik dan anak-anak murid semua yang ada di Nusa Tenggara Timur. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru, kiranya harapan-harapan yang luar biasa akan terjadi di tahun yang baru. Dan Bapak juga kami berharap Bapak semakin sehat dan membawa pendidikan Nusa Tenggara Timur kalau bisa nomor 1 tuh Indonesia. Itulah mimpi kita. Oke.